harum baunya bunga melati, dirangkai indah di taman kita. Firman Tuhan jadi pelita hati, menuntun jalan tiap langkah kita. Selamat malam sahabat GPIB, salam semangat. Berjumpa dengan saya, Pendeta Gerald Jacob Tampi, pendeta yang ditempatkan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melaksanakan pelayanan di GPIB Jemaat Immanuel Parepare. Kita berjumpa dalam program Night Call GPIB. Sahabat GPIB, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini dan segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami akan merenungkan firman, hadirlah dalam keheningan hati kami, sehingga kami dengan sukacita memahami pesan-pesan dari ya Tuhan bagi kami semua. Kami memohon firman. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari 2 Samuel, pasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 2 Samuel pasal 9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 yang menyatakan, kata Daud, masih ada orang yang hidup dari antara keluarga Saul, supaya ditunjukkan kasihku kepadanya demi Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Ziba, yang dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba Tuan. Kata raja, tidak adakah lagi orang dari keluarga Saul, supaya ditunjukkan kepadanya kasih setia Allah? Lalu kata Ziba kepada raja, masih ada seorang putra Yonatan yang cacat kedua kaki. Raja bertanya kepadanya, di manakah dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodeba. Lalu Raja Daud mengutus seorang menjemput dia dari rumah Makir bin Amiel di Lodeba. Mephiboset bin Yonatan bin Saul datang menghadap Daud dan sujud menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, hamba Tuan. Kata Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahmu Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu seluruh ladangmu, kakekmu Saul, dan kau akan makan sehidangan dengan aku senantiasa. Lalu Mephiboset sujud dan berkata, apalah hamba-Mu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti hamba ini? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia yang sering mengutamakan kepentingan pribadi, menjadikan persahabatan sejati sebagai barang yang langka. Coba pada saat itu sahabat GPIB menghitung ada berapa banyak sahabat sejati yang kita miliki. Sahabat sejati selalu ingat, ketika kita lagi senang, pasti ikut merayakan. Ketika lagi susah, pasti turut menangis. Dalam Alkitab, persahabatan itu bukan sekedar berkumpul, bersenang-senang, namun penekanan arti persahabatan lebih kepada kesetiaan, pengorbanan, dan kasih yang tidak ada timbal. Dalam hal tersebut ditunjukkan dalam perenungan kita pada saat bagaimana seorang Daud
ketika ia telah menjadi seorang penguasa, menjadi raja, ia bertanya, masih adakah orang yang hidup dari antara keluarga Saul, supaya kutunjukkan kasihku kepadanya demi Yonatan? Seorang Daud yang memiliki kekuasaan yang besar tidak mencari musuh untuk diberikan hukuman. Namun, ia mencari keluarga sahabatnya untuk dikasihi. Dalam proses pencarian tersebut, Daud dipertemukan dengan Mephiboset, yang dimana Mephiboset ini merupakan anak dari Yonatan, dan ia juga memiliki keterbatasan dalam tubuhnya. Dalam perjumpaan tersebut, ketika Mephiboset berjumpa dengan Daud, Mephiboset sangat takut. Mephiboset merasa bahwa dia akan mendapatkan hukuman dari Daud. Namun apa yang ditunjukkan oleh Daud? Daud menenangkan Mephiboset. Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset. Bagaimana seorang Daud mengatakan bahwa ia akan hidup bersama-sama aku, dan Daud memberikan pemulihan. Bagaimana segala sesuatu yang dimiliki oleh Saul akan dikembalikan kepada Mephiboset. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Daud. Sahabat GBI, dari perenungan kita di malam hari, ada 3 poin penting tentang makna persahabatan yang ditunjukkan oleh Daud dalam kehidupan. Tentunya sahabat yang ditunjukkan oleh Daud adalah sahabat Daud yang bernama Yonatan. Walaupun Yonatan telah tiada, namun Daud tetap menunjukkan persahabatan. Nah, kita melihat dari 3 poin. Poin yang pertama adalah seorang sahabat selalu menepati janji. Daud menepati janjinya dengan Yonatan yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 20, terkhususnya pada ayat yang ke-42. Walaupun Yonatan telah tidak ada, telah meninggal dunia, namun Daud tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk menghukum seluruh keluarga Saul. Daud menepati janjinya. Ia menunjukkan kasih kepada Mephiboset. Dan hal inilah yang merupakan bagian daripada kehidupan dari seorang sahabat sejati. Menepati janji dengan kasih. Hal yang pertama. Hal yang kedua, seorang sahabat sejati memiliki kasih yang tulus. Bagaimana seorang Daud, ia mencari Mephiboset. Ketika ia mengetahui bahwa Mephiboset merupakan anak Yonatan, dan ternyata dia memiliki keterbatasan di dalam dirinya, Daud tetap menunjukkan kasihnya tersebut. Daud tetap dengan tulus menerima Mephiboset. Dan bahkan dia mengatakan, engkau akan hidup bersama-sama dengan aku. Sahabat sejati memiliki kasih yang tulus. Poin kedua, sahabat GBI. Dan poin yang ketiga adalah seorang sahabat sejati menjadi Allah di tengah dunia. Bagaimana Daud menunjukkan kasih Allah dengan mengalirkan kasih tersebut ke dalam kehidupan Mephiboset. Daud tidak serakah, tapi Daud memberikan segala harta yang dimiliki oleh Saul kepada Mephiboset. Nah, ini bisa terjadi karena Daud mengakui bahwa ia merupakan Allah di tengahnya, menjadi saluran berkat bagi Saul. Dan ini poin ketiga daripada seorang sahabat sejati. Sahabat ini, jadilah sahabat sejati di tengah-tengah kehidupan kita. Jika Daud mampu melakukan hal tersebut, maka kita pun percaya
bahwa Tuhan memampukan kita untuk menjadi sahabat sejati bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami rindu menjadi sahabat yang sejati di tengah-tengah kehidupan. Kami rindu memiliki sahabat yang baik. Kiranya Tuhan membukakan kesempatan bagi kami untuk menjalin persahabatan yang sejati yang berpusat pada kasih. Kami mau belajar dari Daud tentang makna persahabatan yang sebenarnya. Kami mohon berkati kami untuk dapat menjalankan firman di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih. Amin. Sahabat GBD, demikian Night Call saat ini. Salam sehat, Tuhan Yesus